Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai. Video ini kami buat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok mata kuliah Keuangan Negara dengan dosen pengampu Dr. Andes Haji Arpandi MAP. Kami dari kelompok 6 terdiri dari 6 anggota yang saling bekerja sama untuk memenuhi tugas ini. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Rina Yanti dengan NPM 2123082555, Anissa Fitriani dengan NPM 21230823, Rizka As-Saadah dengan NPM 21230823, M. Fikri Akmal dengan NPM 21230826, Putri Dea Puspita dengan NPM 21230829, Nopi Hadi dengan NPM 21230826. Pengelolaan keuangan negara. A. Pengertian pengelolaan keuangan negara. Pengelolaan keuangan negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Sesuai dengan amanat pasal 23C Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang tentang Keuangan Negara harus menjabarkan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar tersebut dalam asas-asas umum seperti asas tahunan, asas universalitas, asas kesatuan, dan asas spesialitas atau asas-asas baru. Pencerminan penerapan kaidah-kaidah yang baik dalam pengelolaan keuangan negara antara lain: 1. Akuntabilitas berorientasi pada hasil. 2. Profesionalitas. 3. Proporsionalitas. 4. Keterbukaan dalam pengelola keuangan negara. 5. Pemeriksa keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri. Ruang lingkup pengelolaan keuangan negara meliputi: 1. Perencanaan keuangan negara. 2. Pelaksanaan keuangan negara. 3. Pengawasan keuangan negara. 4. Pertanggungjawaban keuangan negara. Pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan keuangan negara atau pemerintah harus memperhatikan dan menerapkan asas-asas hukum tertentu agar pelayanan dan pengelolaan keuangan negara meningkat. Sebelum OKN berlaku, ada beberapa asas yang digunakan dalam pengelolaan keuangan negara, yaitu asas-asas keuangan pemerintah yang terdiri atas: 1. Asas kesatuan. 2. Asas universalitas. 3. Asas tahunan. 4. Asas spesialitas. Selain asas tersebut, juga terdapat asas-asas pengelolaan keuangan negara lainnya seperti: 1. Akuntabilitas berorientasi pada hasil, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan pengelolaan keuangan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. 2. Proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pengelola keuangan negara. 3. Profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian berdasarkan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Keterbukaan dan pengelolaan keuangan negara, yaitu asas yang membuka diri terhadap masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang pengelola keuangan negara. 5. Pemeriksa keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri, yaitu asas yang memberikan kebebasan bagi badan pemeriksa keuangan untuk melakukan pemeriksaan keuangan negara dengan tidak dipengaruhi oleh siapapun. Asas-asas umum tersebut diperlukan untuk menjamin terselenggaranya prinsip-prinsip pemerintah daerah sebagaimana yang telah dirumuskan di dalam bab 4 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan dianutnya asas-asas umum tersebut, di dalam Undang-Undang tentang Keuangan Negara, pelaksanaan undang-undang ini selain menjadi acuan dalam reformasi manajemen keuangan, sekaligus memperkukuh landasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. B. Pengelolaan uang negara. Sistem pemerintah negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 menempatkan Presiden sebagai penyelenggara pemerintah negara. Kekuasaan penyelenggaraan kekuasaan negara meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan negara,
yaitu kekuasaan otorisasi, ordonansi, dan kebendaharaan. Djafar Saidi menyatakan bahwa pengelolaan uang negara yang berada dalam tanggung jawab Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, yang merupakan bagian dari pengelolaan keuangan negara. Uang negara adalah uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum Negara, yang meliputi rupiah dan valuta asing. Uang negara terdiri atas uang dalam kas negara dan uang pada bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran kementerian negara atau lembaga pemerintah non-kementerian dan lembaga negara. 1. Pengelolaan kas umum negara. Uang negara dalam rekening kas umum negara agar Bendahara Umum Negara yang berwenang mengatur dan menyelenggarakan rekening pemerintah dapat membuka rekening kas umum negara di Bank Sentral. Tujuan pembukaan rekening kas umum negara di Bank Sentral adalah uang negara tetap berada dalam perlindungan hukum yang diberikan oleh Bank Sentral. 2. Pelaksanaan penerimaan negara. Apabila Bendahara Umum Negara memberikan persetujuan, berarti menteri atau pimpinan lembaga non-kementerian dan pimpinan lembaga negara selaku penggunaan anggaran negara dapat membuka rekening untuk keperluan kepentingan penerimaan di lingkungannya. Oleh karena itu, dibutuhkan bendahara untuk menata usahakan penerimaan tersebut. 3. Pengelolaan uang persediaan. Selain rekening untuk kepentingan pelaksanaan penerimaan, menteri atau pimpinan lembaga non-kementerian dan pimpinan lembaga negara dapat pula membuka rekening untuk keperluan pelaksanaan pengeluaran di lingkungannya atas persetujuan Menteri Keuangan selaku atau Bendahara Umum Negara. C. Pengelolaan piutang dan utang negara. 1. Pengertian piutang negara. Piutang negara adalah jumlah uang yang diwajib dibayar kepada pemerintah pusat atau hak pemerintah pusat yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah. Pemerintah pusat dapat memberikan pinjaman atau hibah kepada pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah sesuai dengan tercantum dalam anggaran negara. Demikian pula terhadap lembaga asing sesuai dengan yang tercantum dalam tata cara pemberian hibah dan pinjaman wajib berpedoman pada peraturan pemerintah. 2. Pengelolaan utang negara. Utang negara merupakan bagian dari pengelolaan keuangan negara yang kedudukannya tidak berbeda dengan pengelolaan piutang negara-negara. Harus dikelola dengan benar berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar tidak menimbulkan kesulitan pada masa depan. Utang negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah pusat yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan. Hak tagih mengenai utang negara, beban negara dianggap kadaluarsa setelah 5 tahun sejak utang tersebut jatuh tempo. Pembayaran kecuali ditetapkan oleh undang-undang, dalam arti tidak selamanya hak tagih negara berada dalam jangka waktu 5 tahun karena undang-undang masih membolehkan lebih dari 5 tahun, misalnya 7 atau 10 tahun. 3. Pengelolaan investasi. Di luar ranah hukum keuangan negara karena berkaitan dengan kedaulatan rakyatnya yang dibentuk anggaran negara, keterkaitan secara langsung dan tidak langsung adalah ketika investasi menimbulkan kerugian, rakyatlah yang menanggung kerugian tersebut. Dari pengelolaan barang milik negara. Bagaimanapun bentuk dan namanya merupakan aset negara sekaligus kekayaan negara. Sebanyak apapun kekayaan negara, apabila tidak dikelola dengan baik maka akan habis. Oleh karena itu, investasikan seluruh barangnya menjadi kekayaan negara mutlak dilakukan secara profesional. Hal tersebut merupakan salah satu upaya melindungi kekayaan negara di darat, di laut, dan udara. Jika hal itu dilakukan secara pencoplokan terhadap aset negara, akan mudah dilakukan dalam waktu singkat. Kekayaan negara akan menguasai negara lain. Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap barang milik negara yang dipindah tangan dilakukan untuk 1. Pemindah tangan dan tanah atau bangunan. 2. Tanah dan bangunan atau termasuk tanah bangunan. 3. Pemindahan barang milik negara
selain tanah dan bangunan yang bernilai 100 triliun. Dalam pengelolaan barang milik negara, terdapat instrumen hukum agar milik negara memperoleh perlindungan hukum. Instrumen hukum tersebut berupa larangan. 1. Diserahkan kepada pihak lain pembayaran atas tagihan kepada pemerintah pusat. 2. Penggadaian atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan kredit. 3. Penyitaan terhadap barang milik negara yang baik atau berada diinvestasikan pemerintah pada pihak ketiga. Pengelola keuangan negara. Pengelola keuangan negara wajib mempertanggungjawabkan kerugian negara. Pertanggungjawaban tersebut dapat dilakukan kepada atasan yang lebih tinggi, bahkan di hadapan peradilan karena terancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana. Adapun pengelola keuangan negara seperti yang dikemukakan M. Jafar Saidi adalah sebagai berikut. 1. Presiden. Presiden memegang kewenangan tertinggi pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan negara. Pengelola keuangan negara yang berada dalam kewenangan Presiden meliputi kewenangan secara umum dan kewenangan acara khusus sehingga kedudukan sebagai Chief Financial Officer. 2. Kementerian Keuangan. Kedudukan Kementerian Keuangan sebagai pembantu Presiden di bidang pengelolaan keuangan negara berada pada posisi strategis dibandingkan dengan menteri atau pimpinan lembaga, baik lembaga non-kementerian maupun lembaga negara. Dalam pengelolaan keuangan negara, Menteri Keuangan bertindak sebagai Chief Operational Officer. Berdasarkan mandat dan presiden, karena keuangan negara bersumber dari anggaran negara yang berada pada kekuasaan presiden. Menteri Keuangan berwenang mengangkat kuasa bendahara umum negara untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran negara di wilayah kerja dan yang telah ditetapkan. Tugas kebendaharaan yang dipegang oleh kuasa bendaharaan umum negara meliputi kegiatan menerima, menyimpan, membayar, dan menyerahkan, menata usahakan, dan mempertanggungjawabkan uang dan surat berharga yang berada dalam pengelolaan. 3. Menteri dan pimpinan lembaga. Menteri atau pimpinan lembaga adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan kementerian negara atau lembaga yang bersangkutan, baik lembaga non-kementerian maupun lembaga negara. Adapun Menteri Keuangan juga merupakan pengelola keuangan dengan keuangan negara pada bagian ini karena tergolong dalam penggunaan anggaran atau pengguna barang untuk kepentingan Departemen Keuangan. 4. Bendahara. Bendahara adalah orang atau badan yang diberi tugas untuk atas nama negara menyimpan, menerima, membayar, menyerahkan uang atau surat berharga atau barang yang negara. Terus bendahara sebagai pengelola keuangan negara terdiri atas bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran. Selain wajib mempertanggungjawabkan keuangan yang dikelolanya, bendahara harus terikat pada larangan yang telah ditentukan. Jika melanggar larangan tersebut, bendahara dapat diberhentikan, bahkan dapat dikenakan sanksi hukum baik bersifat administrasi maupun pidana berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku. Terus selanjutnya 5. Pegawai negeri bukan bendahara. Selain bendahara, dikenal pula pegawai negeri bukan bendahara negeri sipil, baik pusat maupun daerah, contohnya anggota TNI ataupun Polri. Pegawai negeri bukan bendahara berwenang mengelola keuangan negara jika dipercayakan untuk melakukan kegiatan berupa menerima, menyimpan, mengeluarkan, menata usahakan, dan mempertanggungjawabkan keuangan negara. Oleh sebab itu, pegawai negeri bukan bendahara dalam mengelola keuangan negara harus berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku. Jika terdapat penyimpangan atau kekurangan keuangan negara dalam penguasaannya, pegawai negeri bukan bendahara dapat dituntut ganti rugi oleh atasannya yang mengangkatnya. Terus selanjutnya 6. Pejabat lain. Keuangan negara boleh pula dikelola oleh pejabat lain. Penjelasan pada pasal 59 ayat 2 UU P3KN secara tegas menentukan bahwa pejabat lain meliputi pejabat negara atau pejabat penyelenggara pemerintah yang tidak
berstatus pejabat negara, tidak termasuk bendahara atau pegawai negeri bukan bendahara. Contohnya pejabat lain adalah anggota DPR. Nah, pejabat lain sebagai pengelola keuangan negara harus diangkat oleh atasannya. Pengelolaan keuangan negara harus berpedoman pada ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku. Warahmatullahi wabarakatuh.